Akhirnya kembali ke rumah sendiri. Sudah lama tidak tinggal di sini. Ini adalah lingkungan baru untuk Keiyu. Ternyata sangat penasaran dengan semuanya. Baiklah, perjalanan 1 hari di rumah Tuan Muda Kuan dimulai. Harap wisatawan duduk dengan tenang. Ayo, tujuan wisata pertama kita adalah aula. Bagi Keiyu, dia memang ayah yang baik. Aku membawanya berkeliling begitu lama, akhirnya dapat membujuknya tidur. Apakah posisi tidur ini sangat aneh? Tulang anak-anak sangat lembut. Keiyu tumbuh dengan sangat cepat. Aku merasa seperti bisa melihatnya tumbuh menjadi seorang gadis dalam sekejap mata. Pada saat itu, pasti ada banyak anak nakal di luar sana yang mencoba menipunya dan membawa pergi dariku. Apanya? Sekarang sudah mulai mengkhawatirkan putrimu, istrimu, aku juga putri ayahku. Hasilnya kamu anak nakal yang menipuku dan membawaku pergi. Kurasa aku masih 100 kali lebih kuat dari anak nakal. Dan kamu jangan khawatir istriku, kamu benar-benar yang pertama di hatiku. Tanpamu, dari mana datangnya putri berharga yang membuatku menyayanginya? Sudah, sejak kapan kamu begitu bisa berbicara kata-kata cinta seperti ini? Selama keluarga kita yang terdiri dari 3 orang ini tetap bersama, ini sudah sangat bahagia. Lebih dari sekedar terdiri dari 3 orang. Apa? Kamu masih ingin melahirkan anak laki-laki untukku. Melahirkan anak laki-laki? Bagaimana jika masih anak perempuan? Masih anak perempuan? Maka aku akan menjadi kesatria dari kalian, ibu dan anak. Aku akan menjaga kalian seumur hidup. Aku benar-benar tidak bisa bersaing. Demi dirimu, aku selalu khawatir tentang untung dan rugi. Sebenarnya, yang kuinginkan tidak banyak selama hidup kita sebaik seperti yang sekarang ini. Shh, maka masa depan juga layak untuk dinanti. Jangan terburu-buru, mandilah dulu, bau sekali. Patuhi perintah, istriku. Benar-benar sudah begitu lama aku tidak melihatmu tidur dengan begitu nyenyak. Kamu terus merawat bayi selama ini, benar-benar menyusahkanmu. Aku dengar bahwa jika berbicara di telinga seseorang ketika sedang tidur dapat mencuci otaknya. Maka biarkan kamu selalu mengingat, Luqian, kamu adalah wanitaku, Kuan Yu Chen. Ya, hei, aku akan menganggapnya sebagai janjimu. Tidurlah sayangku. Ini sudah sangat larut, siapa yang masih menelpon? Kuan Zeng? Kuan Zeng, apa sebenarnya maksudmu? Kamu sudah mengatakan tidak akan mengganggu hidupku. Yu Chen, kamu jangan marah, aku mencarimu bukan untuk mengganggumu, aku hanya ingin mengajakmu minum kopi. Jangan bercanda, aku tidak punya waktu untuk minum kopi denganmu, berhenti menghubungiku. Yu Chen, kenapa memperlakukanku seperti ini? Kakak, ingat apa yang kukatakan, tenang. Ya. Yu Chen, aku tahu aku salah, tapi kali ini aku benar-benar tidak punya niat buruk. Lihatlah aku sebagai adikmu, mengajak minum kopi, mengobrol tentang segalanya. Kelak aku tidak akan mengganggumu lagi. Yu Chen, aku di sini. Baguslah kamu benar-benar datang, aku sangat senang. Secepat mungkin, selesaikan masalah dengan Kuan Zeng di sini. Ini mocha hazelnut yang aku pesan untukmu. Aku ingat ini minuman favoritmu. Ketika aku memesan secangkir kopi ini, aku mengingat banyak hal di masa lalu kita yang dulunya begitu. Maaf, seleraku telah berubah. Orang bisa berubah, tidak baik terus memikirkan masa lalu. Kamu harus menyerah, jangan sia-siakan persahabatan terakhir. Terakhir? Persahabatan? Kuan Yu Chen, kenapa kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah aku telah membuatmu tidak puas? Apakah kalian sedang ada masalah? Ini adalah tempat umum. Maaf, aku akan segera pergi. Aku yang bayar. Pertemuan berakhir sampai di sini.
Ingat apa yang kamu katakan. Ini adalah janji terakhir yang kutepati. Jangan pergi, masalahnya belum dibicarakan dengan jelas. Yu Chen. Nyonya, kamu... Kakak, jangan menangis. Ya Chen. Kakak, kamu masih harus bersabar. Percaya padaku, selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu pasti akan mendapatkan keinginanmu. Baiklah, aku akan mengikuti semua pengaturanmu. Yu Chen? Selamat pagi istriku. Karena kamu sudah bangun, sekarang masih ada waktu. Sebaiknya kita... Kenapa Keiyu ada di sini? Putriku bangun pagi-pagi dan aku membawanya ke sini. Apakah Keiyu merindukan ibu? Sepertinya waktu yang berharga pagi ini akan diberikan kepada putriku. Cemburu. Tentu saja aku cemburu, tapi sebagai seorang ayah, aku harus bekerja keras untuk merawat kalian. Aku berangkat kerja. Ya, hati-hati di jalan. Ini sudah jam 10, ayo kita pergi melihat taman bunga sayang ya. Ah, Nyonya, kamu sudah turun? Selamat pagi Kak Zhou. Keiyu sangat lucu, aku memasak bubur sayur untuk Keiyu. Keiyu, katakan terima kasih. Tuan Muda Quan sangat menyayangi putrinya dan istrinya. Pagi-pagi sudah mulai mengkhawatirkan kalian. Sekeluarga sangat bahagia. Bukan apa-apa, jika tidak ada Quan Zheng semuanya, itu benar-benar kebahagiaan. Ibu Zhou, kamu jaga Keiyu sebentar, aku akan membukakan pintu. Baiklah Nyonya. Permisi. Quan Zheng? Halo kakak ipar, kenapa dia datang? Untuk apa kamu ke sini? Mengapa kamu begitu terkejut? Sebagai adik Yu Chen, datang ke sini. Melihat kalian. Sini berikan Keiyu padaku. Kak Zhou, kamu pergilah bekerja. Ini rumahku. Maaf sekali, rumah ini tidak menyambutmu datang. Tolong cepat pergi. Rumahmu? Bukankah lebih baik jika aku sering datang berkunjung? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Orang yang tinggal di sini bersama Yu Chen seharusnya adalah aku. Lu Qian, kamu merebut segalanya dariku. Kunjunganmu sudah cukup, silakan pergi sekarang. Jangan begitu terburu-buru untuk mengusirku pergi. Apakah kamu tidak ingin tahu masalah antara aku dan Yu Chen dulunya? Masalah dengan Yu Chen? Ya, apakah ingin mendengarnya? Tidak mau dengar. Kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar sekarang. Tapi aku ingin mengatakannya. Aku sudah berharap dapat bersamanya sejak aku masih kecil, tapi kamu tiba-tiba muncul. Karenamu aku kehilangan dia. Kehilangan segalanya. Konyol. Kamu memang tidak pernah mendapatkan semua ini, jadi bagaimana bisa kehilangannya? Kamu jangan terus hidup dalam duniamu sendiri. Lagi pula, suamiku Yu Chen tidak pernah menyebut dirimu padaku. Kamu? Tidak, aku tidak boleh marah. Ada alasannya kenapa Yu Chen tidak pernah menyebut diriku padamu. Dia dan aku sudah saling jatuh cinta dan selalu bersama saat di sekolah. Tetapi keluargaku menentang kami, jadi Yu Chen tidak punya pilihan selain meninggalkanku dan nenek mengirimku ke luar negeri. Benar-benar membuat orang merasa jijik. Kalian adalah kakak dan adik, tetapi memiliki perasaan yang melanggar etika. Apakah tidak merasa malu? Sebagai pewaris keluarga, Quan Yu Chen tidak akan pernah mencintaimu karena reputasi keluarga Quan. Tapi kamu malah tidak memikirkan keluarga, dan Yu Chen sama sekali, menghantuinya tanpa henti. Kamu benar-benar sakit. Omong kosong, kami saling mencintai. Saling mencintai? Kamu tidak tahu meskipun aku di luar negeri, Yu Chen juga akan mencari waktu kosong untuk pergi menemuiku. Oh iya, hanya beberapa bulan sebelum kamu melahirkan, dia bahkan terbang menemuiku dalam semalam. Kamu tidak tahu, Yu Chen benar-benar baik dan dekat denganku saat hari itu. Cukup.
Bukankah hanya pergi ke luar negeri untuk menemuimu? Kamu adalah pasien dan juga seorang adik sebagai kerabat Yu Chen. Sudah seharusnya pergi ke luar negeri untuk melihat adiknya. Sebagai istri Kuan Yu Chen, tidaklah baik mencurigai hal seperti itu. Istri? Istri Yu Chen? Bagaimana mungkin itu kamu? Aku akan membuat orang-orang yang tidak pantas berada di samping Yu Chen menghilang hari ini. Kamu? Jangan ke sini, dasar gila.